Presiden Jokowi menghabiskan waktu 5 jam di Kabupaten Sumba Tengah, NTT. Terima kasih Pak Jokowi. Selamat datang di Nusa Tenggara Timur. Setidaknya kehadiran Bapak sudah menunjukkan bahwa NTT itu istimewa. Luar biasa, tanpa kawalan RI1 tempuh hujan badai, tinjau Food Estate NTT. Ditulis oleh Emmanuel Doren dari Soho.com. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Mentan Syahrul Yassin Limpo, Seskap Pramono Anung dan Gubernur NTT Victor B. Laiskodat meninjau kawasan Food Estate yang terletak di Bukit Ngora Lenang, Lai Paterang, Desa Makata Keri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT, Selasa 23 Februari 2021. Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian Pertanian saat ini tengah mengembangkan program Food Estate di Provinsi NTT yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu program strategis nasional atau PSN 2020-2024. Hujan deras mengguyur lokasi Food Estate di Desa Makata Keri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketika rombongan RI1 Joko Widodo tiba. Dengan mengenakan kemeja putih tanpa kawalan Jokowi seorang diri berjalan menempuh hujan deras menyusuri area sawah yang menjadi lokasi Food Estate. Kejadian RI1 tempuh hujan badai di tengah luasnya hamparan sawah yang berpotensi adanya petir dengan menggunakan payung hitam seorang diri ini direkam dan dibagikan Dekri Christopher Katupu di akun Facebooknya. Hingga tulisan ini diturunkan, postingan ini sudah mendapat 3.250 like, 1.300 komentar, dan kurang lebih 1.700 kali dibagikan. Postingan ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat NTT dan juga masyarakat NTT yang berada di perantauan. Semua pada umumnya terharu, bangga, dan bahagia karena sepanjang sejarah hanya Jokowi RI1 yang berkenan menginjakkan kakinya di Pulau Sumba. Dekri Christopher Katupu dalam komentarnya mengungkapkan betapa bahagianya dia ketika akun FB Tri Batubal menyuruh dia mencari kesempatan untuk berfoto dengan RI1. Lihat jarak dekat saja hati sudah senang sekali Alen. Kapan lagi bisa lihat presiden dari jarak 5 meter Alen? Akun FB Rambu Meha pun ikut menanggapi. Aduh, sungguh luar biasa Bapak Presiden, tak kenal panas dan hujan. Langkahmu begitu pasti yang membuat masyarakat Sumba berbangga dan terharu dengan ketulusan hatimu. Tuhan memberkati. Akun FB Simon Fahik pun tak mau ketinggalan. Luar biasa Bapak Presiden tanpa dikawal menerobos hujan lebat. Tuhan lindungi senantiasa Bapak Presiden kami. Akun Mia Ina menulis hati terharu melihat pemimpin besar turun ke ladang. Sehat selalu Bapak Jokowi. Ketika RI1 sendirian melintasi sawah di tengah hujan deras, netizen sempat dibuat cemas. Bahkan ada yang mengkhawatirkan keselamatan Presiden Joko Widodo. Akun FB Sidik Oskra misalnya mengkhawatirkan hujan deras yang berpotensi petir. Waduh, Bapak Presiden nekat. Padahal di sawah biasanya banyak petir kalau sedang hujan. Semoga petirnya tak mau datang saat itu. Semoga aman sampai akhir acara. Ragam komentar netizen membuktikan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya NTT, menaruh hormat dan cinta yang mendalam untuk RI1. Bahkan tanpa ragu-ragu ada netizen menyebut RI1 dengan sapaan akrab Umbu Jokowi. Akun FB Deborah Hunga berkomentar, hujan badai bukan halangan. Umbu Jokowi tetap yang terbaik sudah. Akun FB Rambu Astri menulis, Tuhan melindungimu Bapak Umbu Jokowi. Selain ungkapan haru, ada juga permintaan agar RI1 maju lagi 3 periode. Lucy Dominic menulis dalam logat dan bahasa setempat, Pak D luar biasa, 3 periode suge. Selain mengomentari aksi RI1 tempuh hujan dan badai, ada juga netizen yang perhatiannya malah fokus mengomentari warga yang merapat ke area sawah. Wati Surono yang mengkhawatirkan keadaan padi menulis dengan nada bercanda. Tanggung jawab yang injak padi yang langsung ditangkis akun FB Yosin Rambu dengan komentar yang tak kalah lucu. Intinya bisa lihat langsung, padinya itu urusan kemudian. Presiden Jokowi menghabiskan waktu 5 jam di Kabupaten Sumba Tengah, NTT. Setelah meninjau lokasi Food Estate, beliau kemudian terbang ke Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meresmikan bendungan Napun Kete. Terima kasih Pak Jokowi. Selamat datang di Nusa Tenggara Timur. Setidaknya kehadiran Bapak sudah menunjukkan bahwa NTT itu istimewa. Harapan kita semua agar kedepannya juga terus dilakukan perekrutan putra daerah Papua, agar Papua semakin menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, bisa membangun dan mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Selalu pemuda asli Papua dididik menjadi TNI untuk jaga Papua tetap NKRI. Ditulis oleh Cak Sud dari Soho.com. Luar biasa Papua dalam hal ini Provinsi Papua Barat, dengan kreativitasnya memanfaatkan otonomi khusus yang disandang provinsinya, para pemimpin di sana, gubernur dan pangdam bekerja sama dengan para bupati, camat, dan tokoh adat setempat sudah berhasil menyiapkan 1.000 orang pemuda dan pemudi asli Papua untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia.
Program tersebut muncul saat Jenderal asli Papua Ali Hamdan Bugra yang masih berpangkat Mayor Jenderal diangkat Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Pangdam 18 Kasuari Papua Barat pada April 2020. Cita-cita luhur beliau sebagai putra asli Papua untuk membangun tanah kelahirannya dengan membangun sumber daya manusia di Papua Barat patut diacungi jempol. Luar biasa salut kita bagi Jenderal Hamdan Bugra. Tetapi sayangnya beliau dipindahkan ke Mabes. Namun program 1000 tentara asli Papua tetap berjalan dan dilanjutkan oleh Pangdam 18 Kasuari penggantinya Maijen TNI Inyoman Cantiasa. Mungkin banyak di antara kita juga yang masih belum tahu bahwa di Papua ada 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat termasuk provinsi yang masih baru, sebuah provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Manokwari adalah ibu kotanya. Sebelumnya nama provinsi ini adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 99. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua keduanya merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus. Provinsi Papua Barat meski telah menjadi provinsi tersendiri, tetap mendapat perlakuan khusus sebagaimana provinsi induknya. Provinsi ini bahkan memiliki KPUD sendiri dan sudah menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya pada tanggal 5 April 2004. Di Provinsi Papua Barat sendiri, sebelumnya wilayah teritorial militernya ada di bawah Kodam 17 Cendrawasih. Akan tetapi sejak 2014 telah menjadi Kodam sendiri dan disebut Kodam 18 Kasuari, dengan pangdam pertamanya adalah putra asli Papua, yaitu Mayor Jenderal Jopie Onesimus Wayangkau. Diresmikan pada 19 Desember 2016 oleh Kasat Jenderal Mulyono, Kodam 18 Kasuari menaungi wilayah antara lain Korem Biak dan Korem Sorong. Dengan berdirinya Kodam ini maka bertambah kuatlah kedaulatan NKRI di wilayah Papua khususnya di wilayah Papua Barat. Akan tetapi tentu saja dengan berdirinya Kodam 18 Kasuari ini diperlukan tenaga-tenaga prajurit baru yang bisa mengisi pos-pos yang ada. Yang terbaik adalah prajurit yang berasal dari tanah Papua sendiri. Untuk itu sebagaimana yang telah dituliskan pada paragraf pertama bahwa Pangdam 18 Kasuari kedua yaitu Maijen Ali Hamdan Bugra telah menetapkan untuk merekrut 1000 orang pemuda dan pemudi Papua asli untuk menjadi anggota TNI yang nantinya akan ikut serta berperan aktif menjaga kedaulatan wilayahnya. Lalu pada akhirnya dengan bekerja sama dengan Gubernur Papua Barat Domingus Mandajan, maka dimulailah formasi penerimaan 1000 bintara asli Papua dengan memanfaatkan dana otonomi khusus. Dan dengan persetujuan dari Kasat, akhirnya memberikan kuota khusus berupa dibukanya penerimaan calon bintara TNI sebanyak 1000 orang putra daerah Papua atau yang biasa disebut dengan orang asli Papua. Kemudian dikarenakan daya tampung pusat pelatihan militer di Kodam Kasuari yang masih terbatas yaitu sekitar 500 dan tenaga pendidiknya pun juga masih terbatas sehingga diputuskan bahwa para calon prajurit bintara akan dilatih dan dididik di berbagai kodam di seluruh Indonesia, mungkin di Jawa atau Sumatera. Ke-1000 pemuda dan pemudi itu akan disebar ke Rindam 3 Siliwangi Bandung sebanyak 330 siswa, ke Rindam 4 Diponegoro Semarang sebanyak 240 siswa, ke Rindam 5 Brawijaya Surabaya sebanyak 260 siswa, dan ke Rindam Jaya Jakarta sebanyak 130 siswa. Sisanya sebanyak 40 adalah pemudi asli Papua akan dididik di Pusat Pendidikan Wanita Angkatan Darat. Rencananya pendidikan akan dilangsungkan selama 20 minggu dimulai sejak 4 November 2020 dan berakhir 23 Maret 2021. Menurut Pangdam 18 Kasuari, daerah teritorial seperti kodim-kodim di wilayahnya personelnya masih didatangkan dari Pulau Jawa dan beberapa pulau lainnya di Indonesia. Dalam hal ini, satuan BKO teritorial yang di wilayah adalah satuan-satuan tugas yang saat ini mengisi kodim-kodim persiapan yang ke depan akan dijadikan kodim definitif. Diharapkan para pemuda asli Papua tersebut setelah pendidikan akan menempati pos-pos tersebut. Harapan dan cita-cita dari Legend Ali Hamdan Bugra yang sudah tidak menjabat Pangdam 18 Kasuari dan sekarang sudah diangkat oleh Kasat menjadi koordinator staf ahli Kepala Staf Angkatan Darat di Mabes tersebut akhirnya terwujud dan 1000 orang putra-putri asli Papua sudah mulai dikirim ke pusat-pusat pelatihan militer. Kedepannya, kodim-kodim di wilayah teritorial Kodam 18 Kasuari akan diisi oleh putra dan putri asli Papua. Mungkin awalnya 1000 putra dan putri Papua asli, kedepannya bisa lebih akan menjadi 3000 personel, bahkan bisa lebih. Harapan kita semua agar kedepannya juga terus dilakukan perekrutan putra daerah Papua, agar Papua semakin menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Bisa membangun dan mengejar ketertinggalannya dari daerah lain dan tetap menjaga agar menjadi bagian dari NKRI. Dan tidak ada lagi manusia-manusia oportunis yang menjual nama Papua untuk kepentingan pribadi.